Melalui teropong ini, baru saja saya melihat sahabat kita sedang bermain dengan cahaya. Wah, pasti seru. Apa ya yang mereka kerjakan kali ini? Kita lihat aja yuk. Memelihara binatang adalah hobi yang positif dan menyenangkan. Karena binatang yang kita pelihara itu selalu memberi kesenangan dan ketenangan pada kita. Misalnya ikan. Coba deh saat sahabat sains capek, lelah, coba perhatikan saat ikan-ikan itu berenang di akuarium atau di dalam kolam. Pikiran kita pasti akan tenang, dan ini membantu kita untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Nah, untuk itu jangan lupa kita selalu memberinya makan supaya ikan itu tidak cepat mati. Tara kok tampak sedih? Ada apa? Oh, ternyata ikan peliharaan Tara mati. Pantes saja Tara jadi sedih. Airnya kotor sekali. Adik jadi teringat akan sesuatu. Apa ya? Adik mulai mengumpulkan bahan satu persatu. Adik menuangkan air bening ke dalam botol pertama. Lalu menuangkan air yang keruh ke dalam botol yang lain. Nah, sekarang Tara beranjak dari tempatnya untuk mematikan lampu. Ih, jadi gelap. Botol yang berisi air bening disorot dengan senter. Cahaya dapat menembus air hingga tulisan yang ada di tembok dapat dibaca. Kemudian, adik mencoba pada botol yang berisi air keruh. Ternyata cahaya tidak dapat menembus air, sehingga tulisan yang ada di tembok tidak terbaca. Sekarang kita lihat lagi dan perhatikan dengan seksama apa maksud dari percobaan tadi. Perhatikan sinar yang datang dari lampu senter saat diarahkan ke botol yang berisi air bening. Dengan mudah, sinar akan menembus botol tanpa terhambat
oleh adanya cairan, karena cairannya bening. Sekarang kita perhatikan sinar yang datang dari lampu senter saat diarahkan ke botol yang berisi air kotor. Tulisan pada dinding di seberang tidak dapat terbaca dengan jelas, karena cahaya dari senter tidak dapat menembus air yang kotor. Pada percobaan ini, air yang kotor seperti benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Hal yang sama terjadi pada sinar matahari. Sinar matahari sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanaman air membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesa. Jadi, jika sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air, makhluk hidup yang ada di dalam air termasuk ikan akan mendapat kesulitan dan membuat mereka mudah mati. Sekarang waktunya pertanyaan dan jawaban. Kali ini pertanyaannya adalah, apa yang disebut benda bening? A. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya. B. Benda yang dapat dipakai untuk bercermin. Atau C. Benda yang sangat halus. Sudah tahu jawabannya? Yuk kita cocokkan jawabannya. 100 untuk sahabat sains. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, sahabat sains, sekarang waktunya mencatat. Pastikan tidak ada yang terlewat ya. Sahabat sains, untuk melakukan percobaan ini di rumah, sahabat sains perlu mempersiapkan 2 buah botol kaca, senter, air bening, dan air kotor. Tahapan percobaannya adalah, isilah botol pertama dengan air bening, kemudian isi botol kedua dengan air keruh, minta pada teman sains menuliskan sebuah kata pada kertas kecil yang ditempel pada dinding tepat di belakang kedua botol. Matikan lampu ruangan. Arahkan senter ke botol berisi air bening. Baca tulisannya. Setelah itu, arahkan sinar dari senter ke botol berisi air keruh. Apakah kamu dapat membaca tulisan di dinding? Sudah mencatat kan? Sekarang simpan dulu catatanmu, karena sebentar lagi kita saksikan percobaan berikutnya.